Ya, jadi materi kita malam kali ini adalah mengenai tentang adverb ya, untuk kata keterangan. Definisi, kita masuk ke definisinya dulu ya. Jadi adverbs are kata keterangan ya, or additional words that provide a clearer and more detailed description of a verb, adjective, or other verb. Some adverbs can also modify phrases, clauses, or even modify entire sentences. Jadi adverb ini adalah kata keterangan ya, disebut juga dalam bahasa Indonesia atau kata tambahan ya. Kata tambahan untuk menjelaskan kata kerja yang dapat memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk kata kerja, adjektif kata sifat, atau adverb ya, kata keterangan lainnya. Nah, di sini beberapa kata keterangan ini juga ya dapat memodifikasi frasa, klausa, dan bahkan memodifikasi dari keseluruhan kalimatnya. Fungsi adverb. Adverb function is to explain verbs, adjective, sentences, noun phrases, or other adverbs. So if you ask when should you use an adverb, yes, you can use it to provide clearer information according to the purpose of the sentence itself. Ya. Jadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, adverb ini berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, ya, sentences, kalimat, noun phrases, dan kata kerja lainnya. Jadi kalau kamu bertanya, kapan nih kita kira-kira bisa menggunakan kata keterangan, ya kamu bisa menggunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan keterangan ya, kalimat untuk menggunakan untuk memberi informasi ya yang lebih jelas sesuai dengan tujuan dari kalimat itu sendiri. Types of adverb. In general, there are 8 types of adverb in English that you can learn. Jadi ada dalam dalam bahasa Inggris adverb itu terbagi menjadi 8 jenis ya. 8 jenis ya ini ya. 8 jenisnya adalah adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, adverb of focus, dan adverb of purpose. Kita bahas yang pertama dulu, ya, adalah adverb of time. Keterusan. The adverb of time is the most widely used adverb in tenses. An adverb of time is an adverb of time to explain when or how long an action occurs. Jadi kata keterangan waktu ini ya yang paling banyak digunakan dalam tenses. Jadi keterangan waktu ini adalah keterangan untuk menjelaskan kapan atau seberapa lama ya suatu kejadian itu terjadi. For example, jadi kata atau adverb of time-nya adalah yesterday ya untuk menjawab kapan. Yesterday, this morning, this afternoon, tonight at 7 p.m. Sementara adverb of time untuk menerangkan waktu kejadian sebelum atau sesudah, yaitu adalah before dan after. Ya. Kalau contoh adverb of time untuk menerangkan durasi, bisa menggunakan since yesterday, during the week, dan from Sunday to Monday. Contoh kalimatnya, he collapsed and died yesterday. Dia pingsan dan meninggal kemarin. I read a narrative text titled Cinderella before going to bed. Ya, aku membaca teks naratif berjudul Cinderella sebelum tidur. From Monday to Thursday, he attended training initiated by Krista's English course. Dari hari Senin sampai hari Kamis, dia menghadiri training yang diselenggarakan oleh Krista's English course. Ya. Jadi di sini yang termasuk adverb of time-nya adalah yesterday, before, dan from Monday to Thursday. Selanjutnya kita masuk ke adverb of manner. This is an adverb with function to tell someone how something happened, aka answering the question how. Jadi ini adalah kata keterangan ya yang berfungsi untuk menjelaskan seseorang ya
bagaimana sesuatu itu terjadi atau menjawab pertanyaan dari how ya atau bagaimana. Jadi contoh ya kata adverb of manner-nya adalah badly, happily, sadly, quickly ya. Jadi tidak semua kata yang ada ly-nya itu termasuk adalah adverb of manner ya. Ada juga kata seperti ini ya, well, hard, dan fast ya. Nah, adverb of manner ini bisa diletakkan di tengah kalimat, di awal kalimat, ataupun di akhir kalimat. Nah, jadi contohnya adalah Randy paints my face badly. Nah, Randy melukis wajahku dengan buruk. Di sini adalah badly ya, adverb of manner-nya. Sadly, Fadli broke up with his girlfriend. Sayangnya, Fadli putus dari pacarnya. The turtle slowly ran. Kura-kura itu berlari perlahan. Jadi yang ada adverb of manner-nya adalah perlahan, ya, slowly. Selanjutnya kita masuk ke adverb of degree. Adverb of degree is an adverb that we can use to tell someone about the level or intensity of something that is happening. Ya, jadi adverb of degree ini adalah kata keterangan ya yang kita gunakan untuk memberitahu seseorang ya, mengenai sebuah tingkatan atau intensitas suatu itu terjadi. Jadi ya artinya ini untuk menjelaskan seberapa banyak ya atau sejauh mana ya sesuatu itu dilakukan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu sangat-sangat banyak adalah fully, highly, totally, absolutely, completely, excessively, intensely, very much, ya sampai intensely ya. Nah, terus untuk very much ini artinya sangat banyak. Very much, positively, really, truly, simply, moderately, dan noticeably. Sementara untuk hardly dan barely ini artinya adalah tidak banyak. Hardly dan barely. Untuk completely itu ya artinya adalah sepenuhnya. Completely, strongly, perfectly, entirely, dan largely. Untuk kata mulai dari partly artinya sebagian. Partly, almost, nearly, kind of, somewhat, ya, somewhat. Nah, untuk kata to ini artinya bisa menjadi dua arti ya, dua definisi. Nah, contohnya adalah artinya adalah terlalu atau bisa juga. Contoh kalimatnya, can I bring my cat too? Ya, apakah bisakah saya membawa kucing saya juga? Atau Rasya run too quickly. Rasya berlari terlalu cepat. Jadi artinya bisa definisinya bisa dua arti ya. Sebagai juga dan sebagai terlalu. Nah, untuk quiet itu juga dua arti ya, dua meaning. Yang pertama adalah cukup. Ya, contoh kalimatnya adalah the water is hot enough for me to swim. Ya, jadi artinya airnya cukup panas untuk saya berenang. Ya, artinya di sini untuk menjelaskan ya sebagai determiner, untuk menjelaskan noun, menjelaskan kata benda. Ya, bentar, di sini ada nih artinya. Ya, contoh berikutnya adalah my parents have enough money for me to take an MBA in Bandung Institute Technology. Orang tuaku memiliki uang yang cukup ya untuk aku mengambil gelar MBA di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ya. Sini kita bisa lihat ya contohnya I hardly agree with you. Artinya adalah
Saya hampir tidak setuju denganmu. Hardly ini adalah tidak ya. Tidak setuju. Hampir tidak setuju. Selanjutnya, don't open the door until the train completely stops. Jangan buka pintunya sampai kereta benar-benar berhenti. She has partly finished her thesis. Dia baru saja ya menyelesaikan sebagian dari tesisnya. I barely use table salt for cooking. Ya, aku jarang menggunakan garam meja saat memasak atau untuk memasak. Selanjutnya kita masuk ke adverb of modality. Life in this world without hope. So, to show the level of belief or hope, you can use the adverb of modality. Jadi kehidupan di dunia ini tidak terlepas ya dari yang namanya harapan. Jadi untuk menunjukkan ya kepercayaan atau harapan, kita bisa menggunakan adverb of modality. Contoh adverb of modality yaitu untuk menjawab ya kalimat how do you feel dan what do you feel atau what is your feel. What is your feeling? Ya, contohnya adalah likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely, hopefully, probably, dan fortunately. Contoh kalimatnya adalah fortunately, the rain stopped before she was going out. Jadi, untungnya hujan berhenti sebelum dia keluar. Jadi adalah fortunately artinya untungnya. Selanjutnya, he didn't come to my party. Maybe he was tired because of his office task. Ya. Dia tidak datang ke pestaku. Mungkin dia lelah karena tugas kantornya. Perhaps I will not come to your graduation. Ya, mungkin aku tidak akan datang ya ke acara wisudamu. Jadi di sini fortunately, maybe, dan perhaps adalah adverb of modality. Adverb of modality ini juga bisa ditaruh di depan kalimat ya atau di tengah kalimat. Selanjutnya kita masuk ke adverb of frequency. Adverb of frequency is an adverb to express how often something is done or occurs. Jadi adverb of frequency ini menjelaskan ya untuk menjawab pertanyaan ya seberapa sering ya kamu olahraga dalam seminggu ya untuk menjelaskan seberapa sering kita melakukan sesuatu. This adverb also plays a role in showing activities that we routinely do in the present or in the past. Ya, bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu ya, peran yang aktivitas yang kita biasa, yang kita sering ya lakukan di present, di saat yang sekarang atau di masa lampau, in the past. Adverb of frequency divided into two types, namely definite and indefinite. Jadi kata kerja atau kata keterangan frekuensi ini ya dibagi menjadi dua tipe, yaitu adalah definite adverb of frequency dan indefinite adverb of frequency. Definite is an adverb that describes the frequency of an event more specifically than indefinite. Jadi indefinite ini adalah kata keterangan ya yang menjelaskan tentang seberapa seringnya suatu kegiatan itu sering dilakukan ya. Dilakukan lebih spesifik daripada indefinite. Jadi untuk example-nya, untuk contohnya adalah once, twice, 3 times, every day, daily, weekly, monthly, dan yearly. Sementara untuk example indefinite adverb of frequency adalah frequently, ya, artinya jarang, hardly ever, tidak pernah, never, tidak pernah juga, occasionally, ya, often, rarely, regularly, scarcely, rarely, sometimes,
dan usually. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Alfie biasanya makan ya, 1 lembar roti di pagi hari. Rara goes to school 3 times a week. Rara pergi ke sekolah 3 kali seminggu. Our cat was bitten twice by the same dog. Kucingku atau kucing kami digigit 2 kali oleh anjing yang sama. Ya, jadi adverb of frequency ini ya, in a sentence, the adverb of frequency generally appears before the main verb. Ya. If the verb consists of more than one word, the adverb of frequency is usually placed after the first word, after the subject, dan before the verb. Ya. Jadi ya, jadi kalau dalam kalimat ya, adverb of frequency ini umumnya ya diletakkan sebelum kata kerja utama. Ya, kata kerjanya itu terdiri dari 1 kata. Jadi the adverb of frequency ini ya diletakkan biasanya ya diletakkan setelah kata kerja pertama ya, after the subject, setelah subjek dan sebelum kata kerja. Jadi for example, they have often visited Europe. Mereka sering ya mengunjungi negara Eropa. Selanjutnya kita masuk ke adverb of place. This is an adverb that is as popular as the adverb of time. Ya. Jadi adverb of place ini sama ya populernya dengan adverb of time. As we know, the adverb of place is an adverb of place to explain where an event occurred, aka to respond to the question where. Jadi seperti yang telah kita ketahui ya, adverb of place ini adalah adverb yang menjelaskan untuk keterangan tempat ya, di mana kejadiannya itu sedang berlangsung, atau untuk merespon pertanyaan dari di mana, where. We can use the adverb of place for 3 function. Ya, kita bisa menggunakan adverb of place untuk 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah as a location or place where an event occurs. Ya, ya untuk yang pertama adalah untuk menjelaskan ya sebagai lokasi atau tempat terjadinya sebuah peristiwa. Jadi contoh katanya adalah here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, dan anywhere. As a direction or shows the direction of movement. Ya, sebagai menunjukkan atau apa direct direction ya, atau menunjukkan arah dari suatu pergerakan. Contohnya adalah up, down, north, south, backwards, dan around. Kemudian yang ketiga adalah as a distance, which tells the distance from one location to another. Jadi sebagai untuk memberitahu jarak ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Ya, contoh katanya adalah nearby, close, apart, dan away. We can save the adverb of place after the verb, ya, after the direct object or at the end of the sentence. Ya, kita bisa ya menyimpan adverb of place ini setelah kata kerja, setelah objek langsungnya atau di akhir dari kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya adalah we can stop here for lunch. Kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. My apartment is close to campus. Ya, apartemenku dekat dengan kampus. Just walk to the south and you'll find the restaurant. Ya, jadi cukup berjalan ke selatan dan kamu akan menemukan restorannya. Yang ketujuh, kita punya adverb of focus. The adverb of focus is actually more familiarly called the focusing adverb.
Jadi adverb of focus ini ya sebenarnya lebih sering ya disebut dengan focusing adverb. This is a focus adverb used to draw attention to a particular part of a clause ya. Jadi ini adalah kata keterangan ya, fokus yang digunakan untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. When speaking, we often emphasize certain parts of a sentence by using stress intonation. Ya. Jadi kalau misalnya saat bicara ya, mungkin kamu sadar atau enggak, kita sering ya menekankan bagian tertentu dari sebuah kalimat dengan menggunakan intonasi yang ditekankan. There are several types of adverb of focus according to their function. Ya, yang pertama adalah added information, ya untuk menambahkan informasi. When you want to emphasize additional information in a previous statement, you can use adverb such as also and as well. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menambahkan informasi, ya pada pernyataan sebelumnya kita bisa menggunakan also dan as well. Contoh kalimatnya adalah Tom is coming to the party and is also bringing James. Tom akan datang ke pesta dan juga membawa James. Jadi juga di sini ya adalah adverb of focus. Kemudian yang kedua adalah limiting information ya atau membatasi informasi. Apart from adding, the adverb of focus function to limit information. Jadi berbeda ya dengan yang pertama sebelumnya ya untuk menambahkan informasi. Adverb yang of focus kali ini fungsinya yaitu untuk membatasi informasi. Examples of words are alone, but, exactly, exclusively, just, solely, not only, precisely, purely, dan simply. Kemudian yang ketiga adalah some limit information. Ya, sebagian membatasi informasi. Jadi there is also information that you want to limit, but sometimes it is not completely limited. Jadi ada beberapa informasi yang mau kita batasi, tapi tidak semuanya ya. Tapi hanya beberapa yang terbatas. Contohnya adalah chiefly, especially, mainly, mostly, notably, particularly, in particular, predominantly, primarily, at least, for the most part, dan by and large. Contoh kalimatnya, Dira wants to eat everything on the menu in this restaurant, especially pizza. Jadi contoh di kalimat ini, Dira ingin makan ya semua menu yang ada di restoran, terutama pizza. Ya, jadi implikasinya Dira ya lebih fokus ya terhadap pizza, tapi tidak mengabaikan yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk adverb of focus kita ada conveying negative statement ya, untuk menyampaikan pernyataan negatif. You can also express negative sentence by adding the adverb of focus. The words that can be used are none or nor. Ya, kita juga dapat ya menyatakan negatif kalimat negatif dengan penambahan adverb of focus. Jadi kata yang digunakan adalah non atau nor. Contoh kalimatnya, neither Lala nor Sinta turn up at the graduation party. Ya, baik Lala maupun Sinta tidak muncul di pesta kelulusan. Selanjutnya yang kelima ada focus on choices. Ya, fokus pada pilihan. When you want to focus on two choices, the suitable adverb is either or. Ya. Jadi ketika kita mau fokus ya kepada kedua pilihan, maka adverb atau kata keterangan yang lebih cocok adalah either atau or. Ya. Contoh kalimatnya, you can either bring Marsha or Fahri to my birthday party. Yang kamu dapat membawa Marsha atau Fahri ya, ke pesta ulang tahun saya.
Ya, masih yang ini ya, yang keenam ya, mengekspresikan rasa terkejut atau expressing surprise. When you want to report something surprising, you can use the word even. Even ini artinya bahkan ya. Jadi ketika kita ingin apa namanya, menginformasikan ya sesuatu yang mengejutkan, maka kita bisa menggunakan kata even. Ya, contoh kalimatnya, even Laras was at the party. Bahkan Laras ada di pesta. Yang terakhir adalah adverb of purpose. Belum kelihatan gambarnya di sini. Ya, adverb of purpose is an adverb to explain the purpose or reason why an event occurs or is carried out. Ya, the adverb of purpose is also known as the adverb of reason. Ya, jadi adverb of purpose ini adalah adverb ya untuk menjelaskan tujuan atau alasan. Kenapa sesuatu hal itu, sesuatu event itu bisa terjadi. Jadi adverb of purpose is also known as the adverb of reason. Juga adverb of purpose ini juga terkenal ya sebagai kata lainnya adalah adverb of reason. Contoh kalimatnya adalah I went to Malang to visit my boyfriend. Aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacarku. She didn't come to the class because he was stuck in the traffic jam. Dia tidak datang menghadiri kelas karena dia terjebak dalam kemacetan. Ya, the adverb of purpose is usually placed at the end of the sentence. Ya, jadi biasanya adverb of purpose ini diletakkan di akhir kalimat ya. However, you can also put it at the beginning of a sentence, provided you have to include a comma to separate the main clause from the derivative clause. Tapi bisa juga ya, bagaimanapun kita juga bisa ya meletakkannya di awal kalimat. Ya, tapi kita harus ya menaruh koma untuk memisahkan antara the main clause dan derivative clause. Jadi contohnya seperti ini. To improve his digital marketing skill, he bought a class in Krista's English course. Jadi setelah kata skill itu ada komanya. To upgrade my English speaking skills, I joined an English course. Ya. Jadi di sini ada komanya ya setelah skills. Sampai sini, do you have any question, Kak Valentin? Belum ada, Miss. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, masuk ke exercise. Nah, sebentar ya. Ya. Dia berkelahi melawan penjahat dengan berani. Dia berkelahi melawan penjahat dengan berani. Dia berkelahi dengan Dia berkelahi si fight. Melawan apa, Miss? Melawan, against. Iya. Against.
Oh, he fight games Penjahat, penjahat kriminal. the thief, Penjahat the against the thieves, the ya. thief. The thieves, the thieves. Dengan berani apa? Dengan berani, bravely. Ya, bravely. Dengan berani. Ya, jadi yang mana ini adverbnya yang mana? Dengan berani. Ya, bravely. 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 Termasuk adverb apa? Termasuk adverb? Kalau nggak tahu bisa dilihat ya materinya tadi. Ada semuanya di situ. Purpose, bukan. Purpose? Kalau purpose tadi apa? Menjelaskan tentang? Kalau adverb menjelaskan tentang tujuan ya. Kalau ini kan bravely. Ya, jadi bravely ini aku kasih clue ya. Dia ini menjelaskan sesuatu itu bisa terjadi. Bagaimana ya? Keterangan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Jadi termasuk adverb apa? Agree. Kalau degree itu untuk menyatakan intensitas sesuatu, seperti seberapa banyak atau sejauh mana. Kalau degree itu nggak bisa ya. Manner, Ya, manner ya. Karena contoh dari adverb degree itu adalah enough, quiet, so, to, atau very. Jadi kalau bravely itu pakainya adalah adverb of manner ya. Oke, selanjutnya. Dia pingsan dan meninggal kemarin. Dia pingsan dan meninggal kemarin. Dia pingsan. She collapsed and died yesterday. Ya, termasuk adverb? Masuk yang times. Iya. Ya, adverb of time. Yang mana adverb of time-nya? Yesterday. Ya, yesterday. Selanjutnya. Saya melihatnya parkir di sana. I see her park in there. I see him parking there. Yang mana adverbnya? Ya, yang mana adverbnya? Place. Ya, yang mana adverbnya? Betul, adverb place. Yang di sana. Ya, there. Ya. Selanjutnya. Oke. Dia menyewa gedung ini secara keseluruhan. Dia menyewa gedung ini secara keseluruhan. She rent this building
completely gitu ya. Completely. Bisa? Completely. Bisa. Termasuk Si adverb? Ren yang completely tadi yang ini degree. Ya, degree. Yang mana adverbnya? Completely. Apa? Yang mana? Completely, Miss. Oke, completely. Selanjutnya, Yang dia satu benar-benar huruf. mencintaimu apa adanya. Dia benar-benar mencintaimu apa adanya. Si completely love. Ini benar-benar tuh completely kan? Si completely love. Oh, truly? Truly. Mm-mm. Si truly love you apa adanya apa ya? Mm-mm. Apa adanya. Just the way you are. Just the way you are. Yang mana yang termasuk adverb? Si truly love you the way you are. Benar-benar ya? Ya. Truly. Bukan. Benar-benar. Oh ya ya. Truly ya, benar-benar. Termasuk adverb apa? Degree. Degree. Betul ya? Degree, Miss. Ya, betul. Selanjutnya, majalahnya terbit setiap bulan. Majalahnya Terbit apa ya? setiap bulan. Publish? Terbit apa? Publish. Terbit. Publish. Ya. Publish. Pakai id, artinya sudah terbit. The magazine. Oh ya, the magazine is published every month. Monthly. Setiap bulan. Monthly. Monthly itu artinya bulan. Oh. Jadi, the magazine is published monthly. Termasuk adverb apa? Ini. Waktu, times. Kurang tepat. Time. Kalau apa tadi? Adverb of time itu kan keterangan waktu ya. Contohnya adalah apa tadi? Oh, frekuensi ya? Ya, frequency. Adverb of frequency. Selanjutnya nih ya. Museum ditutup hari ini. Kamu akan pergi di sana besok. Ke sana besok. Kamu akan pergi ke sana besok. Museum ditutup hari ini. Kamu akan pergi ke sana besok. The museum is closed today. You will go there tomorrow. Ya. Yang mana termasuk adverb? Today. Yang mana? Yang mana? Today ya, Miss. Today. Ya, today. Termasuk adverb apa? Times. Kurang tepat. Apa? Adverb of? Ini menjelaskan, bukan, menjelaskan tentang tempat.
atau di mana sebuah tindakan terjadi. Jadi termasuk adverb of Place. apa? Place. Ya, adverb of place. Oh, maksudnya museum ini ditutup gitu maksudnya? Ya, museum ini ditutup hari ini. Kamu akan pergi ke sana besok. Selanjutnya, aduh, sebentar. Desi tidak begitu sibuk akhir-akhir ini. Tidak begitu. Hmm? Tidak begitu apa nih? Tidak begitu. Tidak begitu, ya. Desi tidak begitu sibuk. Hasn't been. Hasn't been. Hmm? Desi hasn't been busy akhir-akhir ini. Hasn't been very busy. Akhir-akhir ini apa? Lately. Ya, lately. Termasuk adverb? Times. Ya, adverb of time ya. Lately ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai adverb? Enggak sih, Miss. Tadi tidak begitu apa ya, Miss? Lately. Tidak begitu. Hasn't been very. Iya. Hasn't been very busy lately. Hasn't been very busy lately. Kayaknya ada speaking practice ya, Kak. Bentar. Ya, Miss. Kemarin sampai di mana? Gambar apa? Gambar ini. Gambar berkebun. Berkebun. Kebun. Iya. Pohon. Bentar ya. Oke, bisa lihat gambarnya? Yang ini udah belum? Yang mana? Going fishing. Uh-uh. Going fishing belum, Miss? Oh ya, boleh ya, going fishing ya. Dibaca. Going fishing. I love to go fishing. I like to sit by the lake in the sun. I have a long fishing rod and a hook on the end of it. I have to put some food and the end of the hook on of the hook. If the fish like the food, they will bite bite it, and I can catch them. If I catch a fish, I can take it home to eat for dinner. I don't catch fish every time I go to the lake, but that is okay. It is still fun to try. At the weekend, my dad comes fishing with me. He can catch of he can catch a lot of fish. Can you Ini answer the pertanyaan question dibaca juga, in Miss. sentence?
Bisa ini. What do you need? Ya, what do you need to? What do you need to go fishing? Ya. Hook. Yeah. Ya. What Jadi does full he sentence do? ya. Ya, jadi kamu harus menjawabnya in full sentence. Ya, I need to go fishing with. What do you need? Kan what do you need? What do you need? Jadi jawabnya gimana? In full sentence. What do I need is I need. atau are. What do you need to go fishing? I need is. What I need is food gitu. Ya, What kalau I need misalnya is food. bendanya cuma satu, maka bisa pakai is. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, maka kamu harus pakai are. Apa aja nih yang dibutuhkan untuk apa? Apa namanya? Menangkap ikan, memancing. Butuh apa saja untuk memancing? Apa saja yang dibutuhkan untuk memancing? What do you need to go fishing? Ada dari kalimat itu ya. Ya. Apa? Kamu perlukan untuk ini miss some food on the end of the hook. Ya, apa lagi? What else? Terus A long fishing rod, ya. Pancingannya kan? Alat pancingnya. And a hook on the end of it. Dan kailnya di ujung itu. Ya enggak? Coba diulang, Kak. Can you repeat that? Jadi I need a long fishing rod, a hook on the end of it, and a food, ya, some food. Ya enggak? Coba dibaca itu dan di Zoom chat. Jadi cara menjawabnya tadi gimana? What do I need to go fishing are gitu. I need a long fishing rod, a hook on the end of it, and some food. Some food. Yeah. Number 2. What does he do with the fish he catches? He catches. Apa yang dia lakukan pada ikan-ikan yang ditangkap? Ini. He take it home to eat for dinner. Ya, he take it home to eat for dinner. Yeah, take it home to eat for dinner. Okay, next question. Who goes fishing with him on Saturday and Sunday? Yeah, who goes fishing with him on Saturday and Sunday? Siapa yang pergi sama dia memancing
Ya, hari Jumat dan hari Minggu. God, oh ya, ini Miss, Siapa? ayahnya. Ya, jadi Gimana my ya? dad comes fishing with me on Saturday and Sunday. Ini kan weekend, at the weekend. Jadi coba incomplete sentence. My dad goes fishing. comes fishing My dad comes fishing on Saturday and Sunday. with me on With me on Saturday Saturday and and Sunday. Sunday. Okay, next question. What do you put food on the end of the hook? What do you put food on the end of the hook? Ya, apa makanan yang kamu taruh di ujung kailnya? Apa ya? Ini. Oh, you can put some food on the end of the hook. Ya, makanan apa nih? Ditanya kan? What do you? Wow, why do you put? Kenapa? Kenapa kamu harus menaruh makanan at the end of the hook di ujung kailnya? Because the fish like the food, they will be bite it and you catch them. Because the fish Like the food, they will bite and you can catch them. Because the fish like the food and they will bite it. Ya enggak? Yeah. Oke. Sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Tentang terkait materi dan homework. Aku ada kasih homework ya. Miss. Tentang adverb seperti biasa. Oh ya, ada homework yang udah dikerjakan? Yang tentang ini, tentang adjective itu. Ya, adjective ada. Ya, boleh dibaca. Today I will go to school with Anna. This is the second time I will go with her. I will go Anna, with her. I will go with her. Anna is a new student in my class. She comes from the city of Jakarta. She is beautiful and tall woman. Her house is big and beautiful. Yang mana aja termasuk adjektif? Dan termasuk adjektif apa? Ini yang second times ini masuk ke adjective. Second time termasuk adjektif apa? Ini numeral adjective. Numeral. Ya, selanjutnya. Terus New ya. New. ya, Termasuk adjektif. masuk ke ini descriptive adjective. Ya. Selanjutnya ada lagi. Beautiful. Sama big. Ya, itu yang descriptive adjective juga. Oke. Ada lagi. Oh, ada lagi nih. Sebentar. She. She bukan. Ada her nggak? Her ada nggak? Ini yang possessive adjective.
Will go, oh ya, her ya. Possessive adjective. Okay, thank you so much ya for work, Okay, Miss. for doing the homework. Excellent. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya we end the session. Ya we end this session and we will meet again on another session. Ya Kak. Okay, have a good night. Bye. Good night. Thank you.